Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Danar Arsari Putra. Saya dari kelas 5I dengan konsentrasi perawatan. NIM saya yaitu 1902311027. Saya dari program studi Teknik Mesin Politeknik Negeri Jakarta. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah instalasi mesin mengenai instalasi pipa. Pertama itu tentang sistem pemipaan yang akan kita bahas. Dan ini yang akan kita bahas ke depannya, diantara itu pengertian komponen sistem pemipaan. Lalu yang ketiga ada metode penyambungan pipa. Lalu yang keempat ada analisa. Kita masuk pada tahap yang pertama, yaitu pengertian sistem pemipaan. Sistem pemipaan adalah suatu sistem jaringan pipa yang terpasang pada suatu rangkaian yang mempunyai fungsi untuk menyalurkan fluida. Komponen dalam sistem pemipaan meliputi pipa, flange, fitting, pembautan, gasket, valve, dan bagian-bagian dari komponen pemipaan lainnya, termasuk gantungan pipa dan support dan item lainnya yang diperlukan untuk mencegah tekanan dan tegangan berlebih dari komponen-komponen yang bertekanan. Contoh sistem pemipaan adalah sistem distribusi air bersih pada gedung atau kota, sistem pengangkutan minyak dari sumur ke tandon atau tangki penyimpanan, sistem distribusi udara pendingin pada suatu gedung, sistem distribusi uap pada proses pengeringan, dan lain sebagainya. Saringan atau strainer dilengkapi dengan katup searah atau foot valve yang berfungsi untuk mencegah aliran kembali ke lokasi awal atau tandon. Sedangkan sambungan dapat berupa sambungan penampang tetap, sambungan penampang berubah, belokan atau elbow, atau sambungan bentuk T atau T, dan masih banyak komponen-komponen yang digunakan dalam sistem pemipaan. Lalu berikutnya komponen sistem pemipaan. Berikut komponen sistem pemipaan. Yang pertama, pipa. Pipa yaitu didefinisikan sebagai lingkaran panjang dari logam, metal, kayu, dan seterusnya yang berfungsi ke tempat lain sesuai dengan kebutuhan yang dikehendaki. Pipa size atau schedule adalah metode standar untuk menentukan ukuran dan ketebalan pipa yang secara umum digunakan di proses plant atau pabrik proses. Yang kedua ada fitting yang terdiri dari elbow, T, reducer, flange, katup atau valve, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada instrumentasi. Lalu yang keempat ada peralatan atau equipment. Lalu yang kelima ada penyangga pipa yang terdiri dari pipe support dan pipe hanger. Lalu yang keenam ada komponen khusus yang terdiri dari strainer, drain, fan, dan sebagainya. Kita masuk yang pertama yaitu pipa. Pipa adalah suatu komponen berbentuk silindris yang digunakan untuk memindahkan fluida bertekanan yang didesain sedemikian rupa sesuai dengan spesifikasi material tertentu. Pada bab ini akan membahas untuk pipa baja dan pipa besi, karena kedua jenis pipa ini yang saling banyak digunakan terutama pada industri-industri perminyakan. Secara umum, pipa ini yang paling banyak digunakan terutama pada industri-industri perminyakan. Secara umum, pipa dapat diklasifikasikan menjadi dua golongan, yaitu pipa tanpa sambungan atau seamless dan pipa dengan sambungan las atau welded. Pipa tanpa sambungan atau seamless steel. Pipa tanpa sambungan ini dibuat dengan cara menusuk batang baja yang mendekati suhu cair dengan cara menggunakan sebuah mandrel yang mana pipa ini tidak memiliki sambungan. Berikut ini adalah gambarnya. Lalu yang kedua, pipa dilas atau butt welded pipe. Dibuat dengan kar atau masukan plat baja panas melalui pembentuk shapers atau shaper rollers yang akan meroller menjadi bentuk batangan pipa yang berubah. Penekanan yang sangat kuat pada kedua sisi plat akan menghasilkan sambungan las. Dan ini gambarnya. Lalu tubing. Tubing adalah sebuah benda silindris yang memiliki lubang pada tengahnya untuk mengalirkan fluida. Tubing berukuran lebih kecil jika dibanding dengan pipa. Di samping itu, tubing lebih fleksibel dan mudah dibentuk jika dibandingkan dengan pipa. Tubing sering digunakan pada pipa-pipa alat penukar kalor, shell and tube heat exchanger,
dan koneksi instrumen seperti pemasangan alat ukur tekanan, sistem kontrol secara hidrolik atau pneumatik. Berikut adalah gambarnya. Lalu ada flange. Flange adalah sebuah mekanisme yang menyambungkan antara elemen atau equipment perpipaan, yaitu antara dua pipa, equipment, fitting atau valve bejana tekan, pompa, dan lainnya dapat dihubungkan bersama-sama. Dan flange ini tersedia dalam berbagai bentuk. Berikut adalah gambarnya. Lalu ada katup atau valve. Yang biasa disebut katup adalah sebuah perangkat yang mengatur atau mengarahkan atau mengontrol aliran dari suatu cairan, gas, cairan padatan terfluidisasi dengan membuka, menutup, atau menutup sebagian lain dari jalan alirannya. Ukuran pemipaan. Kita akan membahas tentang materi selanjutnya. Pada awalnya ukuran pipa hanya didasarkan pada 3 macam, yaitu standard weight atau singkat STD, extra strong atau XS, atau double extra strong atau double XS. Ukuran pipa. Seperti beberapa perbedaan dalam pembuatan pipa, terdapat juga perbedaan cara untuk menentukan ukuran pipa, diantaranya nominal pipe size atau NPS, schedule atau SCH, diameter dalam atau ID, dan diameter luar atau ODO atau output diameter yang ditunjukkan pada gambar. Berikut adalah gambarnya. NPS menunjukkan diameter nominal pipa dalam satuan inci. NPS bukanlah diameter dalam maupun diameter luar. NPS dimasukkan untuk memudahkan dalam penentuan ukuran pipa dan dalam perdagangan atau pemilik pipa. Schedule pipa menunjukkan ukuran ketebalan dinding pipa. Untuk suatu NPS tertentu, ukuran diameter luar adalah sama. Yang berbeda antara diameter dalam yang tergantung dari nomor schedule. Tebal dinding pipa didefinisikan atau ditunjukkan dengan yang pertama yaitu nomor schedule dengan standar ANSI atau ASME. Yang kedua ada API designation atau standar API. Lalu yang ketiga ada manufacture weight atau standar STM. Ukuran tebal dinding pipa menurut beberapa standar adalah sebagai berikut. Yang pertama menurut standar ANSI atau ASME, nomor schedule yang tertera pada slide ini. Lalu yang kedua standar ASTM atau manufacture weight, schedule STD itu standar, XS extra strong, lalu double XS double extra strong. Berikut adalah tabel ukuran pemipaan ASME. Sini ada misalnya pipa dengan NPS 2 inci SCH 80 SCH XS pada standar manufacture weights mempunyai diameter dalam yaitu 1,939 inch dan diameter luar yaitu 2,375 inch dengan tebal 0,218 inch. Berikut adalah perbedaan schedule ini dibuat guna menahan internal pressure dari aliran dan berikutnya. Lalu metode penyambungan pipa. Yang pertama, sambungan butt weld. Lihat pada gambar. Dibuat dengan cara mengelas kedua ujung pipa yang sebelumnya dibentuk miring sehingga memudahkan pengelasan. Berikut adalah gambarnya, sambungan butt weld. Yang kedua, sambungan ulir. Biasanya digunakan untuk pipa ukuran 3 inci atau lebih kecil. Sambungan ini mudah diaplikasikan dan tidak membutuhkan lasan sehingga tidak bersifat permanen atau bisa dibongkar pasang. Lalu metode penyambungan pipa. Yang ketiga, sambungan support weld. Dia buat dengan cara pipa satu dan pipa lainnya dimasukkan dalam soket. Setelah itu diilas pada kedua ujungnya. Lalu berikutnya kita masuk analisa pemipaan. Dari gambar pertama di atas ada 3 buah tank. Sini ada 3 buah yang akan kita hubungkan satu persatu. Dalam sebuah sistem atau pabrik pasti akan ada fluida yang mengalir dari satu ke tempat lain. Dan dari 3 tank itu akan dihubungkan fluida dari tank pusat ke 2 tank lainnya. Lalu apakah yang dibutuhkan di sini? Berikutnya. Ya. Kita lihat pada gambar. Di sini butuh yang namanya pipa. Bentuknya selongsong bola yang terbuat dari metal, plastik atau bahan-bahan lainnya yang umumnya dipakai untuk mengalirkan fluida yang dapat mengalir. Tapi ada masalah di sini. Pipa selalu berbentuk lurus. Nah, padahal ketiga tank tersebut tidak berada pada satu garis. Bagaimana menghubungkannya? Lalu butuh apa lagi? Kita lihat berikutnya. Ya, kita membutuhkan yang namanya fitting. Apa itu fitting? Fitting adalah bagian dari sistem perpipaan yang fungsinya untuk mengubah arah aliran. Dikenal dengan istilah elbow, membuat perjabangan atau T, atau menghubungkan antar pipa besar dengan pipa kecil. Coba perhatikan lagi gambar di samping.
Lihat kita dari tank pertama. Sistem ini butuh elbow yang berguna untuk membelokkan aliran dari pertama ke arah selanjutnya. Kita butuh T yang dapat mengoneksikan tank pertama mengarah pada tank 2 dan tank ketiga. Di sini berfungsi T. Lalu sisi selanjutnya kita butuh reducer karena ukuran pipa yang disambungkan berbeda diameternya. Itu semua adalah jenis-jenis dari fitting. Tapi kemudian datang masalah lagi. Pipa tersebut terus sambungan ke tank. Butuh apa lagi ya? Ya betul. Kita butuh flange, sebuah mekanisme penyambungan antar pipa ke pipa. Sebenarnya untuk mekanisme penyambungan ini tidak hanya menggunakan flange, Anda dapat menyambungkan dengan cara dilas, bisa menggunakan ulir atau soket. Pakai flange di sini agar penyambungan bisa mudah dibongkar pasang kembali dan cukup kuat untuk menahan tekanan tinggi. Kemudian kita butuh sesuatu yang bisa mengatur aliran fluida, mengutuk aliran dan mengatur besar kecil aliran yang masuk. Kita di sini akan membutuhkan valve, sebuah mekanisme yang bisa membuka dan menutup aliran. Dalam sistem ini, saat fluida dialirkan, fluidanya terjamin bersih. Apakah Anda yakin fluida tersebut lewat? Jadi di sini kita menggunakan valve itu, kita bisa menyaring. Lalu ada yang namanya strainer dalam sebuah sistem pelimpahan yang menggunakan steam. Maka perusakan yang paling terjadi disebabkan dan ada kotoran yang mengalir pada pipa semacam kerak. Lalu semua kotoran tersebut disaring. Selanjutnya, apabila nozzle dari tank 3 berekspansi, maka apa yang dibutuhkan kembali untuk itu? Mari kita mendalam komponen-komponen. Kita akan butuh expansion joint. Di sini terletak ya, yang berdekatan dengan flange. Digunakan untuk meredam ekspansi atau pembuahan panjang yang dibatasi oleh jarak atau ruang. Nah, saat fluida mengalir, maka akan punya parameter berbeda dari sisi tekanan, temperatur, sama laju aliran. Lalu kita membutuhkan sebuah instrumen. Peralatan ini akan menandakan, mencatat, dan mengendalikan aliran di dalam pemipaan. Lalu kemudian pipa-pipa dan semua komponen tersebut memiliki berat kan. Lalu kita butuh lagi untuk menopang semua pipa-pipa tersebut. Kita akan membutuhkan namanya support. Ada banyak jenis support, semua tergantung rekomendasi juga perhitungannya. Umumnya untuk penetapan seperti apa support yang harus dipasang dalam pemipaan tersebut akan ditentukan oleh tim stress analysis engineer. Terima kasih. Berikut adalah slide terakhir dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.